Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal fuqaha wal muridin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Nur Hikmah Abuya Al-Haj Fathullah mata'anallahu bituli hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari kita buka kajian kita pada sore hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, berkhusus kepada sahib kitab Al-Alim Al-Allamah Syekh, juga kepada pewakil masjid ini. Kana syai'un lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana warzuqna amalan maqbulan fi ramadana. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat, panjang umur, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Minggu yang lalu kita
sudah baca tentang salat mayit. Sudah berapa baris? Biar enak kita awal lagi aja ya. Dan nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bab buka tentang bab fima yata'allaqu bil mayyit. Halaman berapa saudara? Mayit 21 ya. Yang bawa kitab halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fil darain amin amin ya rabbal alamin. Faslun fima yata'allaqu bil mayyiti min ghuslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi. Pasal yang berbicara tentang kaitannya, hubungannya dengan mayit, baik memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Ya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kematian adalah a'zamul masaib, musibah yang paling besar. Itu adalah kematian. Ya. Tapi katanya wal ghaflatu anhu a'zam. Lalai daripada kematian ini lebih besar lagi. Ada orang yang kaget mati, yang hidup aja. Itu tandanya orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan kagak pengen mati dia. Orang kafir kagak pengen mati karena menjelang sakaratul maut disingkat sama Allah pintu neraka. Ketakutan dia. Tapi kalau kita dibuka oleh Allah surga, maka kita pengen buru-buru mati orang muslim. Ya, man ahabba liqa Allah. Barang siapa yang pengen ketemu sama Allah, jalannya kematian. Gitu ya. Baik. Wa yulzamu ala tariqi fardil kifayah fil mayyitil muslimi ghairil mahrami wasyahidi. Dan wajib ya dalam mengurusi orang mati ini masuk dalam kategori fardu kifayah kepada mayit yang muslim, bukan yang sedang berihram. Orang lagi hajian, orang lagi umrohan, ya, udah dia niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, ambil miqat dari Masjidil Ali bergerak sampai ke Mekah. Di tengah jalan sebelum saya Mekah meninggal dunia. Ya, sebelum tawaf meninggal dunia, termasuk dalam kategori ya orang yang sedang berihram. Wasyahidi, dan orang yang mati dalam peperangan. Ya. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara ya yang berkaitan tentang kematian ini, dan ini masuk dalam kategorinya hukumnya fardu kifayah. Pertama, ghusluhu, memandikan mayit ya, selain mayit yang muhrim, mahram dan syahid ya. Mayit yang bukan lagi berihram dan bukan yang syahid, kita harus ghusluhu, dimandiin, wa takfinuhu, dikafankan, wassalatu alaihi, disalatkan, kemudian dikuburkan. Wa in lam ya'lam bil mayyiti illa wahidun. Nah, ini contoh aja. Ya, seandainya tidak ada seorang yang tahu, hanya ada orang satu doang yang tahu. Ya, ada yang meninggal dunia, yang lain kagak pada tahu, dia doang yang tahu. Ta'ayyana alaihi ma dzikr. Maka wajib atas dia untuk ngurusinnya. Tinggal di satu kampung misalnya, ada yang meninggal, yang tahu dia doang, yang lain nggak tahu jauh misalnya. Nah, dia wajib untuk ngurusinnya. Wa ammal mayyitul kafiru fassalatu alaihi haramun harbiyan kana aw dhimmiyan. Adapun jika mayitnya orang kafir, baik kafirnya itu kafir harbi atau kafir dhimmi, sudah paham ya?
Kalau kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Tapi kalau kafir dhimmi, kafir yang tidak memerangi kita. Ini para tetangga-tetangga kita, ya. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang non muslim, itu masuk dalam kategori kafir dhimmi. Itu haramun, ya, haram, ya, kita mensolatkannya, ya. Ammal mayyitul kafir fassalatu alaihi haramun. Adapun kepada orang mayit yang kafir, maka menyolatkan dia hukumnya haram. Hukumnya haram. Baik dia kafir harbi atau kafir dhimmi. Paham tuh ya? Wa yajuzu ghusluhu. Nah, bagaimana kalau cuma memandikannya doang? Nah, ya. Wa yajuzu ghusluhu fil halaini, dan dibolehkan memandikannya, ya, bagi orang muslim fil halaini, pada orang kafir yang harbi dan dhimmi. Boleh. Kalau ngemandiin doang hukumnya boleh, nyolatin haram. Wa yajibu takfinu dhimmi wa dafnihi, dan wajib mengkafankan kafir dhimmi dan menguburkannya, ya, dunal harbiyyi wal murtadi. Tapi kagak wajib kalau mayitnya itu mayit kafir harbi dan murtad, ya. Ini paling berat banget ini kalau waliyadzubillah, ya. Yang murtad saudara kita, ya. Ya. Minta sama Allah biar selalu la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi muslim, ya. Jaga imannya, para orang tua jaga anak-anaknya, dipupuk imannya biar tambah kuat. Jangan mati kecuali dalam kondisi muslim. Wa ammal muhrimu, adapun orang yang sedang berihram tadi, ya, idza kufina, apabila dia dikafankan, fala yustaru ra'suhu, maka kepalanya enggak usah ditutupin. Jadi kalau orang sedang berihram, pakaian ihram, meninggal dunia, maka kepalanya dibuka, enggak usah ditutup, ya. Wala wajhul muharramah, dan wajahnya si perempuan juga itu tidak ditutupin. Wa amma syahidu, adapun orang yang matinya syahid, fala yusalla alaihi, maka jangan disolatin, ya. Ini kelebihannya, hanya langsung, ya, dikuburkan, nggak perlu disolatkan. Nah, detailnya tuh di buku saya itu kemarin, itu masing-masing setiap item ada ketentuan-ketentuannya. Kama dzakarahu biqaulihi, sebagaimana pernyataan musannif dengan perkataannya, wasnani la yughassilani wa la yusalli alaihima. Ada dua kategori mati yang tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan, ya. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, asy-syahidu fi ma'rakatil musyrikin, orang yang mati syahid dalam pertempuran peperangan kepada kaum musyrikin, ya. Wa huwa man mata fi qitalil kuffari bisababin, gitu, ya. Wa huwa man mata fi qitalil kuffari bisababin, ya. Orang yang syahid, yang mati dalam peperangan kepada orang musyrik, adalah orang yang mati dalam, ya, berperang melawan orang kafir bisababin, karena sebab. Sawaun, apakah dia sama aja, qatalahu kafirun, dia terbunuh oleh orang kafir di perang, ya, kena tombak orang kafir, mati, masuk dia. Kedua, ya, tambah dulu, qatalahu kafirun mutlaqan, ya, dia mati syahidnya karena terbunuh oleh orang kafir yang mutlak. Atau
ya qatalahu muslimun khata'an, itu dibuang, itu atofnya atau au qatalahu muslimun khata'an, atau dia terbunuh oleh orang muslim juga yang kagak sengaja. Sama temannya kan dia layangkan pedang, temannya samping kan. Ada nggak gitu? Ya, nembak orang yang kena temennya. Nah, bisa kan? Nah, bisa. Aw ada silahuhu ilaihi, atau dia lempar menjanik atau muter-muter kena dia sendiri berbalik. Nah, ya. Aw ada silahuhu ilaihi, atau senjatanya balik lagi ke dia, artinya dia kena sendiri. Itu termasuk dalam kategori mati syahid. Dia mati sedang bertempur dengan orang-orang musyrikin, ya. Atau saqata andabatihi, atau dia jatuh dari kudanya, dari kendaraannya. Ada tuh ya, tahu kudanya dipanah oleh musuh, kakinya kebalik, kuda jatuh, mati dia. Itu juga dikatakan kategorinya mati syahid. Aw nahwi dzalika, atau hal yang sepertinya, ya. Taib. Jadi kalau matinya begitu dikatakan mati syahid. Fa in mata ba'da inqida'il qital, jika seorang muslim mati, ya, setelah selesainya peperangan, bijarahatin, matinya sebab ada luka-luka. Jarahah itu luka. Dalam perang misalnya perutnya kena pedang, tapi nggak mati di situ. Nah, ini contohnya gitu. Ya, setelah perang dia luka-luka, ya, di tempat dia lagi disembelih baru mati. Nah, ini maksud gitu. Fa in mata ba'da inqida'il qital, jika seorang muslim mati setelah selesainya peperangan, bijarahatin fihi, ya, dengan sebab, ya, luka-luka dari asar peperangan tadi, yaqta'u bi mautihi, yang menyebabkan kematiannya, ya, minha dari peperangan, fa ghairu syahidin fil azhari, maka orang tersebut dikategorikan matinya tidak mati syahid fil azhari, menurut, ya, pendapat yang muktamad, ya, pendapat yang lebih jelas. Paham ya? Jadi kalau bapak-bapak, ya, kalau ini ada orang muslim ikut perang, dia kena luka-luka, tapi matinya tidak di medan perang, ya, dia matinya udah pulang lah, sudah selesai perang, karena sebab lukanya, itu tidak dikatakan mati syahid. Imam Ali itu berdoa pengen matinya mati syahid, ya, mati dalam peperangan. Baik. Wa kadzalika, maksudnya apa? Dan demikian juga, maksudnya apa? Tidak termasuk mati syahid, ya. Lau mata fi qitalil bughati, seandainya dia mati dalam memerangi apa bughat itu? Perampok-perampok lah, penjahat-penjahat, ya. Jadi bapak-bapak nih ada penyamun, perampok, ya, kita berhadapan dengan dia, kita mati, kita tidak termasuk kategori mati syahid. Au mata fil qitali la bisababil qital, atau tidak termasuk juga mati syahid orang yang mati dalam pertempuran tapi matinya bukan karena pertempuran, matinya karena dia bengek kali ya. Ada penyakit, pokoknya bukan lagi perang dah, ya. Baik. Wasani, yang kedua nih, tadi kan apa? Yang masuk dalam kategori mati syahid, orang yang perang mati dalam peperangan. Wasani, dan yang kedua, asiktu,
Sinnya pakai syiddah as-siqtu. Ya. Apa sih itu? Alladzi lam yastahil ay lam yarfa sautahu shalihan. Ya. Yang kedua adalah bayi yang gugur yang masih dalam kandungan ibunya. Ya. Dan dia belum bisa bersuara. Ya, masih dalam kandungan ibunya, berarti berapa bulan? Hah? 4, 5, 6, 9 ya. Oh, yang masih dalamnya dah. Fa in istahala sarihan aw baka, berarti kalau kategorinya dia juga belum bersuara, ada habis lahir belum suara mati, bisa juga tuh, ya. Ada bayi yang begitu lahir sampai dia meninggal terus dia lahir subuh sampai maghrib dia tidak bersuara. Iya, selama dia belum bersuara dia dikategori mati syahid di sini. Ya, karena fa inistahala sarikhan au baka, ya. Jika si mayit si bayinya itu sudah bisa menjerit, bisa nangis, fa hukmuhu kal kabiri, maka hukumnya seperti orang yang sudah besar. Saya pernah anak saya yang keberapa tuh ya, di Mesir lahir. Saya punya anak 3, Widad Ahmad Muhammad. Pas lahir belum ada suaranya. Kita ketakutan juga, karena kan kalau orang lahir itu kita nih suami, ya, orang tua mengharapkan ibunya sehat selamat, anaknya sehat selamat dan sempurna. Takut dia gagu, ya. Saya bilang, dok, kok ini anak saya belum ada suaranya. Sama dokter tuh dia kan sedikit dicubit gitu, langsung ya. Nah, kalau seandainya tadi sampai dia wafat dia belum bersuara juga, ya, alladzi lam yastahil ay lam yarfa sautah, maka dikatakan dia mati syahid, ya. Tapi kalau sudah bersuara dapat 10 menit meninggal, kita masuk dalam kategori dewasa. Berarti dikafankan, disolatkan di kubur. Wasiktu betathlisis sin, ya, asiktu ay bayi yang gugur, dibaca dengan disyidahkan asik tasdid, ay alwaladun nazilu, anak yang bayi yang gugur qabla tamamihi, sebelum waktunya sempurna, makhudun minas sukut, artinya belum sempurna daripada waktunya. Kan anak-anak kita itu yang di perut ibunya ada yang prematur, berarti sebelum 9 bulan dia sudah melahirkan. Ibu kan pernah merasakan ya, pas lahir biasanya tuh dia kondisi lemah karena belum sempurna 9 bulan. Akhirnya dada itu kuning-kuning, dimasukin dulu ke prematur, kan? Ada anak saya tuh dulu Ahmad begitu. Istri saya melahirkan, saya lagi haji 73 hari. Jadi saya pulang, istri saya tuh udah melahirkan Ahmad. Mana Ahmad? Prematur bah. Masukin ke itu. Ada juga yang lahir di atas 9 bulan. Itu biasanya di sesar tuh ya. Kalau yang lahirnya OBI itu rata-rata 9 bulan Bu ya. Apa ada yang 9 bulan lebih? Ada juga ya. Kadang dokter katanya kagak mau ngambil resiko ya. Udah anaknya keberapa udah sesar aja lebih aman. Gitu ya. Jadi yang dikategorikan mati syahid yang kedua adalah apa?
anak yang wafat dalam kandungan ibunya, atau orang yang lahir tapi bayinya belum sempat bersuara. Wa yughsalul mayyitu, dan si mayit ini yughsalu, dimandikan witron 3 kali, witir ya. Salasan boleh 3 kali, au khamsan 5 kali, au aktsar min zalik, atau lebih dari 5 kali ya. Ada dimandikan ya, diguyurkan 2, 3, 4, 5. Wa yakunu, ini mulai masuk ke cara-caranya nih. Wa yakunu fi awwali ghaslihi sidrun, ay yusannu ay yasta'inal ghasilu fil ghuslatil ula min ghusalatil mayyit. Ghusalat beberapa kali mandian, siraman ya, bi sidrin au khatmiyyin ya. Wa yakunu fi awwali ghaslihi, dan ya di awal memandikannya itu katanya dianjurkan, disunnahkan si ghusil ini ya, dalam mandian yang pertamanya itu dari beberapa kali basuhan-basuhan ya, itu apa, bisidrin au khimir, dengan apa sidr itu ya, dengan daun bidara. Dengan daun bidara atau daun khitmiyin. Saya cari-cari pemahamannya, ini daun khitmiyin daun yang kalau lihat di kamus Munjid itu kurang pas itu artinya. Karena daun yang seperti daun delima, ada zat asamnya. Ya. Jadi salah satu mandiannya itu harus ada dicampur dengan daun bidara atau daun khitmi. Istilahnya daun khitmi. Wa yakunu fi akhirih ay akhir ghusl mayyit ghairul muhrami syai'un qalilun min kafur. Ya. Dan di basuhan yang terakhir ya, bagi si mayit nih, tapi bukan mayit yang muhrim yang tadi sedang berihram, itu dipakein dengan apa? Qalilun min kafur, pakai kafur barus. Jadi syarat kita mainin 5 kali basuhan. Yang pertama ada apa, air daun bidara. Kemudian terus 2, 3, 4, yang kelima ya harus ada dikasih apa? Kapur barus ya. Bihaitsu la yughairul ma'a ya. Sekiranya kapur barus ini kagak merubah bentuk airnya, makanya dikatakan qalilun, sedikit aja. Kalau banyak akhirnya jadi berubah ya, begitu. Wa'lam anna aqalla ghaslil mayyiti ta'mimu badanihi bil ma'i marrah wahidah. Ketahuilah bahwa paling kecilnya, paling sedikitnya membasuh mayit itu adalah seluruh tubuhnya ya, dengan air hanya 1 kali. Jadi boleh sekali aja pirata semuanya. Wa amma akmaluhu famadhkurun fil mabsutat. Adapun yang sempurnanya itu sebagaimana telah disebutkan dalam kitab-kitab yang besar-besar yang lengkap ya. Tadi dengan 3 kali, 5 kali, 7 kali au aktsar. Nanti ada kasusnya, dulu udah kita jelaskan, lagi kita bicara tentang itu. Udah rapi semua. Tetap keluar lagi kotorannya. Gimana? Bongkar lagi, mandi lagi, kagak. Repot banget gitu. Cukup kotorannya jadi ambil. Ya. Wa yuqfadul mayyitu dzakaran kana aw untha balighun kana aula. Dan dikafankan si mayit, baik dia mayit laki-laki atau perempuan balighan yang sudah balik,
kana aulad atau yang belum balik. Jadi mayitnya itu laki ke, perempuan ke, ya, balik atau tidak balik itu kafankan. Fi salasati aswabi baydin, dengan 3 lembar kain putih, ya. Wa takunu kulluha lafafun mutasawiyatun tulan wa ardan. Ya. Katanya nih lapisan kain putihnya ini lapisannya sama, panjangnya, lebarnya. Ya. Ta'khudhu kullu wahidatin minha jami'al badan. Satu daripada lembaran-lembaran kain putih tadi itu katanya menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Laisa fiha qamisun wala amamah. Ya. Tidak ada dari yang 3 lapis itu baju gamisnya dan sorbannya. Maksud begini, nanti juga ada tuh ya, suka orang tua kita dia umroh, dia haji, dia pakai kain ihramnya, dia pengen banget nanti kain ihramnya tuh dia pakai. Atau ada jamaah dia pengen pakai pakai gamisnya. Nah itu di luar yang 3, laisa fiha qamisun wal amamah. Yang disyaratkan 3 lembar itu putih, ya, pertama, kedua, ketiga. Nah, kalau mau ditambahin qamis dan amamah, ya. Wa in kufina adz-dzakaru fi khamsatin fahiya as-salatul madhkurah. Nah, jika yang laki-laki ini dikafankan, ya, 5 lapis, maka yang 3-nya yang tadi 3 lembar tadi. Nah, 1, 2, 3 berikutnya boleh dipakai kain ihramnya tambah. Artinya yang materi awalnya tetap tinggal lembar gitu ya. Wa qamisun wa amamatun, ya. Dan komis dan amamah. Artinya 5 lembar, 3 lembar yang putih, tambah lagi 1 komis, 1 lagi amamah. Ya. Awil mar'atu fi khamsatin, atau seandainya perempuan juga 5 lembar. Fahiyya yang pertama izar itu kain yang biasa dia pakai sholat. 2 khimarnya, kerudungnya, 2 udah masuk. 3 kamisnya, baru 2 lembar kain putih. Ya. Kalau perempuan kan kita lihat kemarin prakteknya terus dibikinin juga dia bagian kepalanya diguningin dengan bagian kudungan. Wa aqallul kafani saubun wahidun. Ya, dan sekurang-kurangnya kain kafan ini hanya 1 lembar. Ada kan jadi gini. Ada orang enggak punya banget, miskin banget dia. Akhirnya dia hanya selembar-lembarnya itu, sudah selembar itu. Tapi yastur auratal mayyit, menutupi seluruh aurat mayitnya, ya. Alal asahi, menurut pendapat yang benar, fir raudhati, dalam kitab Raudhah, ya, wa syarih muhadzab, dan syarah muhadzab karangan Imam Nawawi. Ada Pak, zaman dulu kan orang yang miskin banget. Makanya Bapak Ibu itu harta si waris ini kagak boleh diapa-apain dulu sebelum pengurusan jenazah. Ya. Udah rapi baru harta waris. Jangan belum diapa-apain udah berebutan harta waris. Karena yang terbaik itu dia diambil dari harta si mayit itu. Udah buat penguburan selesai baru dah, ya, agar waris. Wa yakhtalifu bi dzukuratil mayyiti wa unusatihi, ya. Dan berbeda, ya, kadar kain kafan, ya, antara mayit laki dan mayit perempuan. Wa yakunul kafanu min jinsin ma yalbisuhu syakhsu fi hayatihi. Nah, ini sebaiknya kain kafannya yang untuk membalut si mayit
itu dari jenis yang sama yang dia pakai dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Jangan dia suka pakai kain katunnya yang mahal. Buat mati keluarganya culas, belinya murah aja. Udah mati ini dia udah mati. Ya. Jadi kainnya harus sama tuh, sama yang biasa dia pakai sehari-harinya. Ya. Baik, kemudian wa yukabbiru alaihi. Nah, ya saya masuk mensolatkannya. Bagi yang mensolatkannya yukabbiru ay al-mayyitu idza sholali. Ya, membaca takbir 4 kali ya, jika mensolatkannya. Bitakbiratul ihrami termasuk juga takbiratul ihram. Walau kabbara khamsata lam tabtul. Seandainya dia takbirnya 5 kali, itu sholatnya tidak batal. Jadi 4 takbir itu bersama dengan takbiratul ihram. Beda dengan sholat Idul Fitri. Pertama 7 takbir di luar takbiratul ihram. Kedua 5 takbir di luar takbiratul ihram. Ya, di luar takbir qiyam dari duduk. Nah, kalau jenazah 4 takbir termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang pertama Al-Fatihah. Allahu Akbar. Apa? Salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga Allahu Akbar. Doa lil mayyit. Ada yang diterangin nanti. Yang keempat Allahu Akbar. Ada 2 halah. Boleh sakata qalilan, diam saja enggak baca apa-apa. Langsung salah. Ada yang baca lagi. Di sini disebutin, ada yang baca panjang, ada yang pendek aja. Kalau panjang takutnya nanti mayit keburu apa? Bangun lagi. Makanya yang pendek aja. Paling enggak baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana. Ya. Baik. Jadi bitakbiratul ihram walau kabbara khamsatan lam tabtul. Seandainya kita lupa ambil 5 kali takbir, itu tidak membatalkan sholat jenazahnya. Tetapi lau khammasa imamuhu, seandainya si imam 5 takbir, ya imam nih, makanya si makmum harus sadar sholatnya, jangan ngikut-ikutan aja. Lam yutabi'hu, makmum jangan ngikutin imam 5 takbir. Bal yusallimu, tetapi langsung salam aja dah. Ibu-ibu nih kalau lagi haji umroh, itu setiap waktu di Mekah Madinah sholat itu banyak kiai, ini sholat apa sih? Habis sholat lagi. As-salatu 'alal amwati yarhamkumullah. Itu tanda-tandanya tuh. Kalau ada anak kecil, as-salatu 'alal amwati wat tifli. Anak kecil banyak. As-salatu 'alal amwati wal atfal. Ya, nama taksir. Yarhamkumullah. Bedanya kalau di Madinah, habis ada suara seruan begitu, itu imam langsung Allahu Akbar, cepat. Kenapa? Karena jenazahnya sudah berbaris di depan. Kalau bapak-bapak pada ziarah makam Rasul, ada mihrab imam, itu ada yang terbuka pintu, langsung dia langsung dibawa keluar tuh jenazah, cepat. Tapi kalau di Mekah sekarang, dulu dia posisinya ditaruh di sejajar dengan rukun Hajar Aswad. Lah itu dimajuin ke depan, butuh waktu kan. Kalau sekarang kagak, di belakang rukun Yamani, terus di situ ditaruh satu tempat, udah dikasih tali-tali penjagaan. Imamnya mundur dulu. Nah, mundur butuh waktu. Maka terkadang kalau di Mekah tuh nggak langsung Allahu Akbar. Kenapa? Nunggu imamnya mundur. Ya. Paham guru ya.
Guru paham, murid bingung. Baik. Lakin lau khammasa imamuhu, tetapi seandainya imam takbirnya 5 kali, lam yutabi'hu, si makmum jangan ngikutin imam. Bal yusallimu, tetapi langsung salam. Atau ini yantaziruhu, makmum nunggu imam, liyusallima ma'hu, agar ikut salamnya bareng imam. Ini bagusnya apa? Jangan ngeduluin imam, udah tunggu aja. Pas imam salam baru kita ikutin salam. Wa huwa afdal, itulah yang terbaik. Kemudian wa yukra'ul al-musalli al-fatihata, ya. Ba'da takbiratul ula. Nah, ini uslubnya gini. Ba'da takbiratul ula, setelah takbir yang pertama, ya, yukra'u al-musalli al-fatihah. Orang yang sholat jenazah baca surat al-fatihah. Lihat uslubnya ya. Wa yusallu wa yukra'u al-musalli al-fatihah wa yakra'u al-musalli al-fatihata ba'da takbiratul ula. Ya, pemahamannya setelah takbir yang pertama, ya, kita baca surat al-fatihah. Wa yajuzu qira'atuha, ya, ba'da ghairil ula, dan dibolehkan juga membaca surat al-fatihah, ya, setelah bukan takbir yang pertama. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratil tsaniyah, dan setelah takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi. Perhatikan ya, ini detail. Saya juga berengah juga ya. Jadi hanya sholawat, bukannya salam. Ya, bukan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Kagak ada kata-kata yusalli, hanya selawat. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratil tsaniyah, setelah takbir yang kedua berselawat kepada Nabi. Maka dicontohkan di sini ya, yang pendek boleh bacanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pendeknya. Yang bagusnya sholawat Ibrahimiyah atau sholawat at-tammah atau sholawat at-tashriyiyah, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita, dan seterusnya. Wa aqallu sholati alaihi, baru, dan paling pendeknya bersalawat kepada Nabi cukup Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, enggak pakai apa Allahumma salli wa sallim, ya. Wa yad'u lil mayyit ba'da tsalisati, dan setelah takbir yang ketiga mendoakan si mayit. Wa aqallu du'ai lil mayyit, sekurang sedikit-dikitnya doa bagi si mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup segitu kan. Kalau sih cukup Allahumma ighfir lahu, cukup Allahumma ighfir. Maksudnya apa? Begini, ini mensolatkan jenazah pahalanya besar, ikut menguburkan pahalanya besar, mendapatkan pahala 2 qirat katanya, sebesar 2 gunung Uhud. Misalnya kagak hafal salawat yang panjang, yang pendek. Kagak hafal doa yang panjang, yang pendek. Cukup itu. Ya, jangan ditinggalkan. Nah, ada 4 titik saya sebutkan dalam kitab saya, ya, keindahan salawat.
wajib kita berselawat. Kalau kagak berselawat, kagak sah amalan kita. Ya, yang pertama wajib berselawat. Ketika nama Nabi disebutkan, kita wajib jawab. Bu, ibu-ibu dengar nama Nabi disebutkan, lagi pelajaran atau lagi jalan orang nyebutin ya, itu kita wajib berselawat. Pertama. Yang kedua, lagi tasyahud akhir, itu baca selawat Ibrahimiyah. Kalau jamaah kagak baca selawat, batalat salatuhu, kata Imam Asy-Syafi'i, batal salatnya. Yang ketiga, salat jenazah. Salat jenazah kalau yang takbir yang kedua kagak baca selawat, batalat salat. Yang keempat, dalam khutbah keagamaan, khutbah nikah, khutbah Jumat, khutbah hari raya, imam kagak baca selawat, batal. Nah, ini penting ilmunya. Ya. Baik. Wa aqallu du'a lil mayyit, sedikitnya doa bagi mayit, Allahumma ighfir lahu. Segitu doa. Tapi saya yakin dia udah hafal semua yang tiga tuh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi biasanya tuh perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha kalau lagi seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, banyak jenazahnya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim ya, begitu. Banyak tuh jangan nanya, Kiai itu bangun lagi sholat apaan sih katanya. Wa akmaluhu madhkurun fi qaulil musannifi fi ba'di nuskhil matan wa huwa, dan doa yang sempurna disebutkan dalam perkataan pengarang dalam sebagian teks matannya, yaitu Allahumma hadza abduka. Nah, jika hafal jemaah, ini para asatis wajib nih kayak gini nih, pelajar hafalin nih yang panjang ya, dia punya khususianya. Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibba kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu. Nah, kalau kita mau terjemahkan begini doanya, ya Allah, inilah hambamu, inilah anak daripada kedua hambamu, ya, arti si mayit ini, dia telah keluar dari dunia ini, ya, dia keluar dari dunia ini, ya, dunia yang begitu luasnya, yang dicintainya, dia telah berpisah dengan para kekasih-kekasihnya, menuju kegelapan kuburan, dan dia dulu ya pernah bersyahadat mengatakan la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, wahdaka, hanya Engkau saja, la syarikalah, tidak menyekutukan Anda, wa anna Muhammadan abduka, dan Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Artinya si dia ini, si mayit ini dalam hidupnya pernah bersyahadat tidak Tuhan selain Allah, ya, Muhammad hambanya dan rasulnya. Karena anta a'lamu bihi minna, ya Allah, Engkau sebetulnya lebih tahu daripada kami, ya Allah. Kemana begitu? Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzurin bihi, ya Allah, sesungguhnya dia ya telah datang kepadamu dan Engkau adalah tempat sebaik-baiknya. Wa asbaha faqir ila rahmatik, ya Allah, dia sekarang sangat butuh kepada rahmatmu, bantuanmu, kasih sayangmu. Wa anta ghaniyun an adabi, dan Engkau maha kaya atas azabnya, ya, artinya ya Allah, jangan sampai diazab, ya Allah. Wa qad ji'naka raghibina ilaika syafa'an lahu, ya Allah, kami datang kepadamu mengharapkan kepadamu agar kami menjadi syafaat bagi dia. Jadi itu Pak, pentingnya doa yang orang yang hidup kepada yang sudah meninggal dunia.
Dalam hadis lain dikatakan laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau tidak ada yang masih hidup, kesian orang yang sudah berada di alam kuburan. Terus sambung lagi, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Ya Allah, jika si mayit ini memang orang baik, maka tambahkanlah dalam kebaikannya. Wa in kana musian fatajawaz anhu. Seandainya dia orang ada keburukannya, maka maafin ya Allah, maafin dah. Ya. Walaqihi birahmatika ridhaka ya Allah, temuilah dengan rahmatmu dan ridhamu. Waqihi fitnatal qabri, jauhkanlah dia dari siksa kubur. Wa adzabihi, dan azab kubur. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan bagi dia Allah kuburannya ya Allah. Nah Bapak Ibu, kuburan itu segitu-gitu doang tuh, semeter kali 2 meter, dalamnya 1,5 meter. Tapi gara-gara ibu-ibu jamaah sering sedekah, ya, wakaf Al-Quran, badalin haji, badalin umroh, itu kuburan orang tua kita langsung luas. Dia tanya, ya Allah, annali hadza, dari mana ini? Apa? Hadza bistighfarin waladikala. Ini doa parcel, ya, yang dikirimkan oleh anak-anak Anda. Dulu orang tua kita masih hidup, kita pulang kerja, kita bawain apa? Buah-buahan, nasi kotak. Sekarang kagak perlu itu. Dia butuh nikmat immaterial, ya, sedekahin buat almarhum. Ini lihat nih, wah nih Qurannya kurang, beli Quran kalau masjid, lihat buat almarhum. Ada yang mau haji umroh, bikin badal haji umroh, gitu ya. Gitu lagi. Wa yaqulu fir rabi'ati, dan di takbir yang keempat berkata, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Baru dah wa yusallimul musalli ba'da takbiratir rabi'ah. Ya. Kemudian barulah ini gini. Ini kan doa ini tadi masih nyambung kan? Panjang. Tapi kalau kita di rakaat yang keempat kebanyakan ada 2 cara, diam saja atau disambung doa yang tadi ini. Ya. Tapi kalau di Saudi banyak diam. Kata dalam kitab apa? Al-Muqni. Saya pernah ikut pengajian Syekh As-Sankiti itu bab kematian dalam banget. Orang kalau diundang salat kematian itu datang betul-betul emang niatnya datang pengen mendoakan si mayit. Ya. Niatnya pengen mendoakan sebagai penghormatan terakhir, bagian daripada kemuliaan Allah kepada Bani Adam. Laqad karramna Bani Adam. Udah mati aja masih dimuliakan. Ya, dimandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Dulu ada umat Bani Israel meninggal dunia dilempar ke tong sampah. Ya, kagak dimuliakan itu namanya. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, Musa itu ambil simpulan di tong sampah sana, ambil. Nabi Musa ambil, Nabi Musa mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Ditanya oleh Bani Israil, ya Musa, lima akramtahu ikramah. Musa, kenapa engkau muliakan dia? Nah, tanda muliakan tadi dimandikan dan seterusnya. Allah mewahyukan kepadaku. Ya kenapa sebabnya? Itu kami sudah saya lempar ke tong sampah. Kata Rasulullah, orang ini setiap kali buka Taurat dan di situ ada keterangan akan datang Nabi terakhir Muhammad SAW, itu langsung dicium. Tanda dia percaya dan beriman. Tuh, makanya Bapak Ibu ulama mengatakan orang Bani Israil begitu aja tuh dia Allah muliakan. Kata wa ma baluna nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang setiap saatnya selalu berselawat kepada baginda Rasul. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Enggak azan ya? Mengaji enak banget ya. Kalau ngaji itu 5 jam. Udah kita tutup aja. Wa ba'da takbir terabiyah. Setelah takbir yang keempat
wassalamu huna kassalam fi sholati ghairil janazah. Nah, salamnya di sini seperti salam pada sholat selain sholat jenazah. Fi kaifiyatihi wa adadihi, dalam kaifiahnya dan lakin tetapi yustahabbu ziyadah rahmah wa barakatuh. Jadi kalau kita assalamualaikum warahmatullah, ya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau sholat jenazah dia tambahin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa yudfanu, dan dikebumikan, wallahu alam bissawab. Minggu depan kita udah ini bertua, udah penutupan. Ya, malam Kamis. Ya, jamaah sekalian, hadirkan selalu hatinya, walaupun nanti libur, ya. Insya Allah orang yang selalu hadir di majelis ilmu akan terus dapat pahala-pahala itu. Ya. Apa yang sudah kita kaji, pelajari, kita amalkan, dan jangan rugi kita hadir di majelis ilmu. Insya Allah keberkahan buat diri kita, keluarga kita, keturunan kita, insya Allah. Kita baca Al-Fatihah, semoga kita diberikan keberkahan di bulan ini, dipanjangkan umur kita, umur kedua orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya, bisa beramal yang terbaik. Ala hadhihi wa niyatan salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan warzuqna 'amalan maqbulan fi Ramadan. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Hatinya hadirkan ke anak-anaknya. Ini doa khusus anak-anak kita agar mereka bahagia dunia dan akhirat. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina. Hadirin wajah istrinya, wajah suaminya, doain dia biar sempurna di hadapan Allah. Sebut namanya aja. Wa dzurriyyatina, sebutin nama anak-anaknya, doain. Hidayah. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah